kurikulum humanistik, yaitu konsep yang mengutamakan kepada siswa dan mengutamakan perkembangan efektif kepada peserta pendidik. Ada 3 aliran kurikulum humanistik, yaitu yang pertama pendidikan konfluen, yaitu menekankan keutuhan pribadi, individu, dan tindakan terhadap lingkungan. Yang kedua, kritikisme radikal, yaitu pendidikan yang upaya untuk membantu anak mengembangkan sendiri segala potensi. Yang ketiga, mistisme modern, yaitu aliran yang menekankan latihan dan perkembangan peserta pendidik. Dan kurikulum humanistik mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah proses perkembangan pribadi seseorang yang telah mampu mencapai perkembangan aspek pribadi, kognitif, dan moral. Yang kedua, metode. Metode adalah pengembangan kurikulum humanistik yang menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, organisasi isi. Organisasi isi adalah kurikulum humanistik yang harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh kepada peserta pendidik. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah kurikulum humanistik yang menekankan pada proses yang dilakukan kepada peserta pendidik. Ada kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama, keterkaitan antara emosional dan Yang ketiga, beberapa kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama, keterkaitan emosional tetapi tidak seterusnya dampak positif. Dan yang kedua, menekankan individu peserta pendidik. Dan yang ketiga, kurangnya memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, prinsip-prinsip fisiologis yang kurang terhubung. Jadi, kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil, agar perkembangan anak menjadi lebih baik dan mandiri. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Tria Febrianti. Dasar pemikiran kesempatan belajar kurikulum humanistik dan kesadaran diri bisa diyakinkan melalui kesadaran dan juga bisa melalui perasaan diri sendiri. Mengkaji pikiran sendiri, kalimat dialog fatansi merupakan alat untuk mendapatkan kesadaran diri, mempelajari aksi dan gerakan personal serta ekspresi fisik. Kurikulum humanistik dapat meningkatkan kesadaran diri dan bisa memungkinkan pembelajaran pola personal khusus dalam respon mereka sendiri terhadap serangkaian aktivitas. Penerima bukanlah penolak atas pola diri sendiri, namun sangat penting untuk mengubah aspek diri. Kurikulum humanistik ditandai dengan aktivitas-aktivitas yang merupakan permainan dan bertujuan untuk mendorong perubahan personal dan terlebih lagi untuk mengkaji kehidupan dalam diri pembelajaran dalam proses belajar. Dalam hal mendapat pengetahuan mata pelajaran pelatih atau keterampilan dasar. Dan yang ke-C yaitu arah kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik bisa dapat difokuskan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus respons terhadap tekanan publik untuk berprestasi. Bagian terpenting dari satuan pendidikan adalah integrasi antara domain affektif, emosi, sikap, nilai, dan kognitif, pengetahuan intelektual, dan kemampuan pikir. Dan yang kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memuaskan perhatian pada problem-problem yang menghadapinya dalam masyarakat. Pada kurikulum pendidikan bukan upaya sendiri melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama, dan interaksi yang terjadi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar lainnya.
Tujuan utama model kurikulum instruksi sosial yaitu menghadapi dampak parasi datangan ancaman hambatan dan gangguan terhadap manusia antara masyarakat. Dan tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah mendapatkan para peserta didik pada tanda ancaman hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, program pendidikan tiap tahun berubah-ubah. Dan metode yaitu tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dalam kurikulum rekonstruksi sosial yaitu berusaha mencari kesalahan antara tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Dan yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam persoalan-persoalan tersebut. Dan yang D, pola organisasi kurikulum rekonstruksi sosial disusun seperti ronda. Dan yang D, dalam kegiatan evaluasi para peserta didik dilibatkan keterlibatan para peserta didik terutama dalam pemilihan penyusun demi nilai bahan. Dan selanjutnya Paulo Fritz von Feiren akan dijelaskan. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Mutmainnah. Kepada Siti Mutmainnah saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Berbicara tentang kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama dan interaksi terjadi bukan hanya antara guru dan siswa saja, melainkan antar siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar lainnya. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang kurang maju dan tingkatan ekonominya masih di bawah rata-rata. Kurikulum ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Untuk melaksanakan hal itu, maka sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat, sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut. Misalnya, di daerah pertanian, maka sekolah harus mengembangkan bidang pertanian. Sementara kalau di daerah industri, maka yang harus dikembangkan oleh sekolah yaitu bidang industri, sehingga kurikulum tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Nah, tujuan utama model kurikulum rekonstruksi sosial yaitu menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi manusia atau masyarakat yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan IPA dan matematika. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak, yang mengundang pengungkapan lebih mendalam, dan dalam pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Tema utama sebagai poros roda yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah topik dengan berbagai kegiatan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam proses belajar mengajar harus. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Mutmainnah
tentang rekonstruksionis sosial merupakan penentang terhadap gagasan bahwa kurikulum seharusnya membantu mengatur atau menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat yang ada. Dalam hal ini, kurikulum merupakan satu sarana dan membantu mengembangkan ketidakpuasan dan melengkapi kebutuhan kemampuan pelajar untuk menciptakan tujuan baru dan mempengaruhi perubahan. Adapun ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial diantaranya yaitu tujuan. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu metode. Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dalam kurikulum rekonstruksi sosial yaitu berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus dapat membantu para peserta didik untuk menemukan minat dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dalam persoalan-persoalan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode organisasi. Selanjutnya, pola organisasi. Isi kurikulum rekonstruksi sosial disusun seperti roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Kemudian, dalam kegiatan evaluasi, para peserta didik dilibatkan. Keterlibatan para peserta didik terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Selanjutnya, tokoh-tokoh dan pemikiran dalam kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama adalah Paulo Freire. Paulo Freire menerapkan rekonstruksi sosial dengan cultural action for conscientization. Jika mereka mau terbebas dari permasalahan yang melanda pada suatu masyarakat, conscientization merupakan proses di mana seseorang bukan sebagai penerima tetapi sebagai pembelajar aktif memperluas kesadaran baik dari realitas sosial, budaya yang mempengaruhi hidup mereka, dan kemampuan untuk mengubahnya. Dalam artian, berusaha memberikan pencerahan tentang hambatan-hambatan yang mencegah dalam memahami persepsi yang jelas tentang realitas yang terjadi. Selanjutnya, menurut John S. Mann, tokoh selanjutnya yang menerapkan teknik pemikiran Marxis sebagai landasan dalam rekonstruksi sosial. Beliau berpendapat bahwa para sosial rekonstruksi sosial kuno gagal untuk mengakui bahwa tekanan dan eksploitasi adalah sebuah karakteristik yang mendasar dalam struktur keras dan tidak bisa dirubah dengan hanya main-main di sekolah. Karena kesuksesan di sekolah berhubungan erat dengan halayak masyarakat, orang tua, perhatian masyarakat, organisasi, pebelajar, dan kelompok lainnya harus terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, menurut Harold G. Shen menggunakan perencanaan yang akan datang atau futurologi sebagai dasar penyusun kurikulum. Beliau menekankan peranan individu dalam menemukan peranan masa depannya sendiri. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari perkembangannya, akan tetapi harus menyesuaikan. Shen menyarankan para pengembang kurikulum agar mempelajari tren perkembangan. Tren utama adalah perkembangan teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Kecenderungan lain adalah perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.